Shalom warga kerajaan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tetap diberkati Tuhan, dalam keadaan yang tetap bersyukur. Sehubungan dengan adanya PPKM di Kota Jambi, GBI Rock hari ini mengadakan ibadah online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita tetap menyembah Tuhan yang sama. Ada amin? Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau menyembah, kita mau bawa pujian yang terbaik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, kami percaya Tuhan kami tetap Tuhan yang baik. Kami percaya dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, hari ini kami datang, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun saat ini kami terpisah jarak atau kami terhalang satu dan yang lain, kami percaya kami tetap terhubung dengan Engkau Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Adalah bersamamu.
setia, Kau Tuhan yang setia. Ini menjadi iman kami Tuhan. Ini juga menjadi doa kami. Sebab kami percaya Engkau selalu ada, Engkau selalu setia dalam hidup kami. Kami naikkan pujian ini Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam setiap kondisi sulit. Kami percaya Tuhan, kondisi sekarang ini pun Engkau tetap memegang kendali Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami tetap akan terus melangkah. Bahkan kami akan melangkah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami percaya Tuhan, sebab kami akan berjalan dengan-Mu Tuhan. Yang percaya kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan amin. Sepenuh jiwaku
Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati Tuhan. Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kebenaran itu Tuhan tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami berikan hati kami persembahkan hati kami Tuhan untuk mendengar. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom warga kerajaan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan lanjutan daripada khotbah-khotbah saya sebelumnya. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kalau minggu pertama kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa dengan belajar dari seorang Nabi Yunus, lalu kita belajar dari Nabi Ayub, dan terakhir di minggu kemarin kita belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa, dan kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa. Dan kita melihat dan belajar dari seorang yang bernama Abraham dan Lot. Kita melihat bagaimana Abraham mempertontonkan atau menunjukkan kedewasaannya secara rohani, kedewasaannya secara spiritual dalam menghadapi interaksinya dengan Lot yang adalah keponakannya. Kita tahu bahwa Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Dan di situ dicatat di dalam Kejadian 12 bahwa Lot ikut bersama-sama dengan Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka pergi bertiga, ada Abraham, ada Sarai, dan ada Lot keponakannya. Dalam perjalanan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Abraham diberkati, Lot juga diberkati oleh Tuhan. Sampai pada satu titik mereka harus berpisah. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan adalah bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa adalah dengan belajar dari respon seorang Abraham. Nah, kita lihat dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Di sini kita tahu bahwa Abraham dan Lot adalah orang yang sangat kaya pada masa itu. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, di sini yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa. Seorang Kristen yang dewasa dia harus punya inisiatif untuk hal yang baik. Kita belajar dari respon Abraham. Waktu mereka sudah bertambah kaya dan dicatat bahwa tanah di negeri itu udah tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama karena budaknya banyak, keluarganya besar, lalu ternaknya banyak dan harta mereka berlimpah, dan mereka sudah tidak dapat lagi untuk diam bersama-sama di satu tanah yang sama.
Lalu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Di sini yang berkelahi bukan Abram dan Lot, tapi para gembalanya. Nah, waktu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot waktu itu, di ayat yang ke-8, Kejadian 13 ayat yang ke-8 bilang begini, maka berkatalah Abram kepada Lot. Abram melakukan inisiatif untuk berbicara dengan Lot. Dibilang begini, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, karena kita adalah kerabat. Kita melihat bahwa Abram yang mana adalah pamannya dan Lot adalah seorang keponakan yang ikut di dalam perjalanan Abram dalam menjawab panggilan Tuhan. Di sini kita bilang dalam tanda kutip Lot nebeng Abraham waktu itu di dalam perjalanan. Nah, tapi Abraham waktu dia mengalami permasalahan, bukan Abraham mengalami permasalahan, tapi gembala Abram dan gembala Lot mengalami pertengkaran, dan ternyata dicatat di situ waktu mereka diberkati Tuhan dan ternyata tanah mereka sudah tidak cukup lagi untuk tinggal bersama-sama. Lalu dibilanglah bahwa Abram mendatangi Lot untuk mengajak berbicara. Ada inisiatif yang dilakukan oleh seorang Abraham untuk menemui Lot dan melakukan perbincangan. Jangan sampai ada pertengkaran di antara kita, Lot, kata Abraham. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa seorang yang dewasa, dia melakukan satu langkah awal atau dia mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Dia mengambil inisiatif untuk satu hal yang baik. Orang yang dewasa dia harus mengambil langkah. Dia harus punya inisiatif yang baik. Beda dengan anak-anak. Anak-anak cenderung dia akan menghindari permasalahan. Anak-anak cenderung akan tidak mengakui perbuatan-perbuatan yang salah. Cenderung tidak mau menyelesaikan permasalahan. Kalau bisa nanti lupalah semua permasalahan ini. Tapi seorang yang dewasa, dia mau menghadapi masalah, dan bukan cuma sekedar mau menghadapi masalah, tapi berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Karena menyelesaikan permasalahan adalah hal yang baik seharusnya. Nah, lalu poin kedua yang mau saya sampaikan adalah di Kejadian 13 ayat 9 dan 12. Nah, setelah terjadi inisiatif dari si Abraham, lalu dibilanglah kepada Abraham, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Tadi kita udah jelas ya konsepnya bahwa Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Lot dalam tanda kutip nebeng dalam perjalanan Abraham menuju ke tanah Kanaan. Nah, waktu terjadi pertengkaran antara gembala Abram dan gembala Lot, Abraham mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu dilihatlah, setelah terjadi perbincangan, dilihatlah solusi yang terbaik adalah Abraham dan Lot berpisah. Sebenarnya kita tahu bahwa Lot yang nebeng, Abraham adalah pamannya, dan seharusnya Abraham berhak menentukan mau ada di mana dia, mau pilih yang mana dia. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah seorang yang dewasa secara rohani, seorang Kristen yang dewasa, dia suka untuk mengalah. Di sini dibilang di ayat yang ke-9, Kejadian 13 ayat ke-9, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jadi dikasihlah kesempatan sama Lot. Kau lihat Lot, mana yang mau kau pilih? Kalau kau ke sini, aku akan ke sana. Kalau kau ke kiri, aku akan ke kanan. Di ayat 10 bilang begini, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Posisinya Abram adalah paman. Abram adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Lot adalah ponakan, dan Lot adalah orang yang nebeng dalam perjalanan Abraham, dalam tanda kutip nebeng. Nah, di situ dilihat bahwa seharusnya kekayaan yang didapatkan oleh Lot pun itu pasti ada sangkut pautnya dengan Abraham, pamannya. Nah, di situ kita melihat waktu terjadi pertikaian, setelah dia mengambil inisiatif, ternyata Abraham mendapatkan solusi bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia melakukan atau memerintah Lot untuk pergi ke tempat tertentu? Enggak. Tapi secara dewasa Abraham menawarkan pilihan kepada Lot.
Di situ kita bisa melihat bagaimana kedewasaan rohani seorang yang bernama Abraham. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa hari-hari ini, kita harus bisa meniru Abraham dalam hal suka mengalah. Kalau kita lihat anak-anak kita, kalau misalnya ada si Koko dan si Dede, otomatis waktu terjadi perdebatan atau mereka berantem, waktu itu kita pasti akan bilang sama yang tua, Koko ngalah kok, karena Koko lebih tua. Koko ngalah kok karena Koko lebih besar. Adik belum ngerti apa-apa. Nah, di situ kita ngerti bahwa orang yang dewasa dia harus suka mengalah. Sama seperti Abraham. Waktu Abraham mengalami pertikaian, dia mendapatkan solusi dan dia memberikan pilihan kepada Lot. Dia mengalah, kau duluan Lot. Kau duluan pilih. Kau lihat yang mana yang kau mau ambil. Ke tempat mana kau akan pergi, kau pilih. Aku akan ambil sisanya. Orang yang suka ngalah, dia akan ngambil sisanya. Dia akan dapat sisanya, ya kan? Tapi kalau dalam perjalanan Abraham setelah itu kita bisa melihat bahwa ternyata tempat yang dipilih oleh Lot di pandangan matanya itu semua baik dan dia memilih yang terbaik tentunya. Ternyata tempat itu akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat dan kita belajar bahwa menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus menjadi orang yang suka mengalah. Lalu poin saya yang terakhir adalah kita melihat dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan bilang begini, ketika Abraham mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat 16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan dan orang-orangnya. Waktu lagi setelah mereka mengalami perpisahan antara Abraham dan Lot, Lot sudah memilih tempatnya dan Abraham memilih untuk tinggal di satu tempat. Lalu didengarlah kabar bahwa Lot diculik, Lot ditangkap, ditawan, seluruh harta, seluruh keluarganya dibawa pergi. Mendengar hal itu, Abraham mendengar, lalu ia mengerahkan orang-orang yang terlatih, yakni orang-orang yang lahir di dalam rumah Abraham untuk menyelamatkan Lot. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang, kita lihat bahwa ada pengkhianatan dari Lot yang Abraham alami. Seharusnya Lot adalah orang yang tunduk pada Abraham, karena yang kita bahas tadi bahwa Lot adalah orang yang nebeng. Tapi ternyata Lot seperti tidak mau tunduk pada kekuasaan Abraham. Pada waktu itu seharusnya kita orang-orang normal akan melihat, wah ini saingan, dia mau jadi besar juga nih, ini musuh aku nih. Tapi waktu dia dengar bahwa Lot tertawan, apa yang dilakukan Abraham? Dia tergerak oleh belas kasihan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Waktu dia mendengar Lot tertawan, dia langsung mengerahkan orang untuk selamatkan Lot. Dikejar sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik untuk menyelamatkan Lot. Lalu mereka menang perang, mereka mendapatkan kembali Lot, mendapatkan kembali harta dan keluarga seluruh orang yang ada di tawan waktu itu. Nah, kita buka juga dalam Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat pada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Lalu kita tahu cerita antara Abraham dan Lot selain perpisahannya. Lot disuruh memilih, lalu Abraham menyelamatkan Lot. Lalu ada cerita yang berikutnya, bagaimana Lot dan istrinya ada di dalam Sodom dan Gomora, dan Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Waktu diingatkan waktu itu, Tuhan datang menemui Abraham yang kedua kali untuk berkata kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarai akan mendapatkan keturunan. Setelah itu, setelah terjadi perbincangan tentang anak atau keturunan yang bernama Ishak, Tuhan bilang begini, apakah aku harus kasih tahu Abraham tentang rencanaku menunggang balikkan Sodom dan Gomora? Bukankah Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa? Oh, sepertinya aku harus kasih tahu Abraham. Lalu diceritakanlah kepada Abraham, Tuhan bercerita kepada Abraham bahwa dia akan menunggang balikkan Sodom dan Gomora waktu itu. Setelah itu
ternyata Abraham melakukan negosiasi. Waktu itu dia pasti ingat tentang Lot, ponakannya. Dia tahu Lot ada di dalam Sodom dan Gomora. Dibilanglah sama Lot, Tuhan, kalau misalnya ada orang benar, ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang enggak. Lalu nego lagi. Kalau ada 45 Tuhan, enggak lagi. Lalu kalau misalnya ada cuma 30 Tuhan, aku enggak akan lakukan itu. Kalau ada 30 orang benar di Sodom dan Gomora. Setelah itu dibilanglah sama Abraham yang terakhir kali, bagaimana kalau cuma ada 10 orang di Sodom dan Gomora? Apakah kau akan tetap menghukum Sodom dan Gomora? Pembicaraan antara Tuhan dan Abraham berhenti. Lalu dua malaikat dan Tuhan menuju ke Sodom dan Gomora waktu itu, dicatat. Nah, setelah itu ternyata terjadilah proses untuk menghukum Sodom dan Gomora. Setelah itu di ayat 29, Kejadian 19 ayat 29 bilang begini, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat pada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Berapa kali Abraham menolong Lot? Berapa kali negosiasi itu terjadi? Kita lihat bahwa Abraham hatinya penuh dengan belas kasihan. Orang yang dewasa secara rohani, hatinya harus penuh dengan belas kasihan. Sekalipun kita dikhianati oleh orang terdekat kita, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak oleh orang-orang di sekitar kita, tapi waktu kita melihat bahwa orang-orang itu butuh pertolongan kita, kita harus punya belas kasihan. Kita juga belajar dari Yesus, bahwa Yesus adalah seorang Tuhan yang selalu tergerak melakukan mujizat, melakukan kebaikan, dan ia tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat dan kita merasakan belas kasihan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita orang berdosa, dan kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bukankah itu belas kasihan yang Tuhan tunjukkan? Maka kita sebagai seorang yang dewasa secara rohani, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang saya mau sampaikan untuk minggu ini, bahwa setiap orang yang dewasa secara rohani, seorang Kristen yang dewasa, dia harus punya inisiatif untuk hal yang baik. Sama halnya dengan Abraham yang memulai pembicaraan dengan Lot terlebih dahulu. Bukan Lot yang ngomong duluan, tapi Abraham yang cari dulu Lot. Lalu Lot bilang, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara kita. Lalu yang kedua, Abraham seorang yang suka mengalah. Dia kasih dulu kesempatan untuk Lot. Kau mau pilih yang mana? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Abraham orang yang punya belas kasihan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Sebagai seorang Kristen yang dewasa, kita harus penuh dengan belas kasihan. Kita harus jadi orang yang suka ngalah. Kita juga harus jadi orang yang harus punya inisiatif untuk hal-hal yang baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan boleh membangun kami menjadi pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi orang yang dewasa secara rohani, terutama dalam hal memiliki inisiatif untuk hal yang baik. Lalu kami adalah orang-orang yang suka sekali mengalah, dan hati kami adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menolong, menegur, dan menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You are here as we lifting up your name, you are here. Shalom, selamat datang di Kingdom Celebration GBROK Jambi. Dengan saya Zevanya, saya Paul. Kami di Keseranda minggu ini. Kingdom Celebration GBROK bertempat di Main Hall Kopi Kece pada jam 10 pagi. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung bersama kami di Kingdom Messianic yang diadakan setiap Kamis pada pukul 19.30 WIB. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kingdom Messianic dapat menghubungi kontak person berikut ini. I would rather be, 'cause with you Jesus, it's heaven on earth. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pak Adit pada nomor berikut ini. It's heaven on earth.
Setiap informasi mengenai kegiatan GB Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan ke Asar. Call Center GB Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Ikut channel YouTube GB Rock Jambi, jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lain. Sekian info sepekan GBI Rock Jambi. Bersama saya Paul, saya Zevanya. Kami pamit undur diri. Menjadi tua adalah sebuah kepastian. Jadi dewasa adalah sebuah pilihan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.